Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafi Rahmat Reskiha. Kalian bisa panggil saya Yafi. Selamat datang di channel saya yang berjudul Perspektif Ilmiah. Baik, teman-teman, pasti bertanya-tanya, kenapa sih nama channel ini Perspektif Ilmiah? Jadi, ini merupakan debut pertama saya memulai YouTube. Dan karena sebagai debut pertama memulai YouTube, saya akan menjelaskan beberapa hal yang paling mendasar kenapa saya memulai dengan channel yang berjudul Perspektif Ilmiah. Nah, saya memiliki kecenderungan untuk membahas mengenai konsep-konsep mendasar, mengenai pemahaman-pemahaman yang disampaikan di dalam suatu pernyataan ketika memulai suatu perdebatan. Kadangkala dan hampir mungkin seringkali ada kekeliruan dalam memahami konsep mendasar. Nah, itu menjadi suatu perhatian utama bagi saya, sehingga saya ingin dengan intensi khusus dan niat yang paling murni dalam hati nurani saya, membantu teman-teman yang mungkin tidak memiliki begitu banyak waktu untuk mempelajari segala bentuk ilmu pengetahuan yang mendasar ketika melakukan suatu perdebatan atau melihat seseorang melakukan perdebatan dalam memahami konsep-konsep yang begitu fundamental. Nah, pada dasarnya orang-orang berpendapat mengenai segala sesuatu itu berdasarkan pemahaman-pemahaman mereka yang mereka dapatkan dari berbagai sumber. Tentu saja berbagai sumber itu perlu kita pertanyakan, dan itu bukan merupakan hal yang salah, karena perlu kita ketahui bahwa sumber-sumber terkadang juga memiliki cara-cara tersendiri untuk meyakinkan para pembacanya atau yang sedang menggeluti ilmu pengetahuan tersebut dengan tidak menyertakan isi-isi yang diambil dari referensi-referensi tertentu, dan itu merupakan suatu hal yang sebenarnya keliru ketika kita tidak mencoba untuk memahami atau siapapun yang membuat referensi tersebut untuk bisa dipahami dengan baik oleh orang-orang yang sedang menggeluti ilmu pengetahuan tersebut. Karenanya, saya memiliki perhatian di situ untuk mengangkat pemahaman-pemahaman yang bersifat paling mendasar, terutama bagaimana caranya kita untuk memberikan pernyataan-pernyataan dengan dasar-dasar yang jelas. Kalian tahu Zakir Naik kan? Zakir Naik ketika berdebat dengan seseorang atau menyampaikan suatu ceramah, ia pasti mengutip referensi yang jelas. Dan tentu saja kita bisa mencari tahu kemana referensi itu. Tentu saja yang seperti itu yang saya maksud. Ketika kita berdebat dengan seseorang, kita harus memberikan suatu bukti referensi yang jelas, supaya lawan bicara kita atau lawan debat kita bisa mencari tahu belakangan ketika setelah melakukan perdebatan dan kita, atau ketika dia diberi waktu untuk membuktikan kesalahan kita. Karena seperti itulah sebenarnya seharusnya perdebatan, dengan cara yang paling baik, dengan melalui sudut pandang yang bersifat ilmiah, supaya segala hal yang disampaikan dan dikemukakan bersifat objektif dan bisa terukur dengan baik. Maksud dari terukur dengan baik artinya kita bisa mampu untuk menelisik lebih jauh secara mendalam dari mana pernyataan-pernyataan itu berangkat. Tentu saja karena hal itu menjadi suatu hal yang perlu untuk diketahui oleh teman-teman, maka kita harus membangun cara bagaimana kita memulai semua itu dengan hal-hal yang mendasar. Yang mendasar maksudnya di sini adalah bagaimana kita menjadikan pernyataan-pernyataan yang kita kemukakan memiliki argumentasi yang kuat, dasar yang jelas, referensi yang jelas. Tentu saja, mari kita mencoba untuk melihat lebih jauh tentang ini. Nah, pada dasarnya, ketika seseorang mulai mengajukan suatu pendapat, mereka mengambil hanya sebagian kecil potongan fragmen informasi yang mereka dapatkan dari berbagai sumber, dan mereka kemukakan dalam gaya bahasa mereka sendiri dengan bersifat persuasif untuk mengajak orang-orang yakin kepada pendapat-pendapat yang mereka kemukakan. Karena itu adalah hal yang paling mereka bisa andalkan kepada diri mereka sendiri. Dan tentu saja bagi orang-orang yang menganggap apa yang dikemukakan orang ini benar tanpa mencoba untuk memahami lebih jauh lagi kemana arah ini dan tidak menyertakan referensi yang jelas dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan, maka tentu saja orang tersebut akan ikut terpengaruh. Nah, saya di sini ingin memberikan teman-teman suatu cara bagaimana kita tidak sepenuhnya mudah terpengaruh pada setiap pernyataan-pernyataan yang disampaikan setiap orang. Karena kenapa? Karena ketika kita mencoba untuk memahami secara jelas sesuatu, maka kita akan mengetahui di mana letak kesalahan dan di mana letak kebenaran
penyampaian-penyampaian yang dikemukakan oleh orang-orang tersebut. Nah, pada dasarnya ketika kita menyampaikan suatu pendapat, kita harus bisa mengukur sendiri diri kita menyampaikan suatu pendapat itu. Jadi begini teman-teman, ketika kita mengajukan suatu pertanyaan dan seseorang menjawab dengan pendapat mereka, maka harus kita perhatikan apakah ia betul-betul mampu untuk membahasakan pengetahuan yang ia miliki dan ia dapatkan dari berbagai sumber yang mungkin masih bisa untuk dipertanyakan atau bisa saja keliru. Karenanya kita harus tahu ketika kita bertanya dari mana referensi itu berangkat dan dari mana ia mengambil itu semua, supaya kita bisa memahami dengan jelas bagaimana mereka merekonstruksi jalinan pemikiran yang didapatkan dari sumber itu, kemudian menjadikan itu suatu cara untuk memberikan afeksi atau pengaruh kepada orang-orang yang dia tuju, yang dia inginkan, supaya bisa mewujudkan suatu mungkin semacam ambisi. Ambisi maksud dalam hal ini adalah ambisi untuk bisa mempersuasi atau memengaruhi orang-orang, pendengar, audiens, halayak umum dan ramai, supaya bisa terpengaruh dengan tujuan-tujuan yang disampaikan olehnya. Nah, ini adalah hal yang cukup bagus untuk beberapa kalangan tertentu yang berniat baik. Tapi bagaimana kalau yang berniat buruk? Nah, karenanya jangan terlalu mudah untuk mempercayai segala sesuatu yang bersifat mengajak, mendoktrinasi, karena itu bisa saja berakibat fatal, sebab akan melahirkan fanatisme yang mendalam. Fanatisme itu akan berakibat pada radikalisme. Radikal pada dasarnya berbagai konsep yang membahas itu banyak hal. Contohnya ada radikal yang bersifat pada hal-hal yang berujung pada kebaikan, dan itu mungkin dibolehkan. Tetapi ada juga radikalisme yang berujung pada hal-hal yang berakibat buruk dan merugikan banyak orang. Nah, pada dasarnya mereka mempelajari satu sumber saja, dan ketika berpendapat mereka tidak akan berangkat dari sumber-sumber lain selain itu, karena itulah yang ditanamkan dan dicangkokkan kepada mereka. Artinya apa? Bahwa kita harus lebih berhati-hati ketika menghadapi seseorang dalam menyampaikan suatu pendapat, karena pendapat-pendapat setiap orang itu bersifat subjektif. Tapi yang paling penting yang bisa kita ukur adalah di mana mereka berangkat dalam menyatakan suatu pendapat. Berangkatnya adalah berangkat dari referensi dan dasar yang jelas. Ketika dia mampu untuk membahasakan itu, maka kita bisa yakin bahwa ia benar-benar memahami bagaimana mereka mencoba untuk mengemukakan gagasan, jalinan pemikiran, dan pendapat-pendapat yang bersifat subjektif tetapi diambil dari dasar yang objektif, karena setiap orang akan berbeda-beda dalam membahasakan pengetahuan mereka. Karenanya dalam kegiatan sehari-hari kita dan di dalam situasi modern saat ini, dengan kemajuan teknologi dan begitu luasnya peredaran sistem informasi digital, maka kita perlu lebih mampu untuk bersikap berhati-hati lebih dalam dan bersikap teliti, supaya kita bisa terhindarkan dari segala hal yang bisa membuat kita terpengaruh dan membawa kita jauh menjadi seseorang yang bersifat radikal, fanatik, yang mungkin saja bisa merugikan orang lain. Nah, karenanya kita perlu lebih berhati-hati ya teman-teman, sebab ketika kita mencoba untuk memahami apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, maka kita bisa lebih bersikap untuk menjaga kemampuan kita memengaruhi orang lain dengan bersikap lebih hati-hati. Permisif boleh, tetapi kita harus melihat sampai sejauh mana batasan-batasan yang bisa kita sampaikan. That's all mungkin teman-teman. Saya minta maaf kalau masih ada banyak kekurangan di dalam memulai debut YouTube saya, karena terus terang ini adalah pertama kalinya dan saya belum memiliki pengalaman sedikit pun di dalam menyampaikan gagasan-gagasan pikiran-pikiran saya di depan kamera, terutama untuk menjabarkan di YouTube. Karenanya mungkin ini adalah sebagai langkah tahap awal saja teman-teman, karena pada dasarnya saya sebenarnya tidak terlalu memahami bagaimana caranya membuat suatu pernyataan yang bisa menghibur teman-teman di depan kamera. Saya belum memiliki pengalaman itu sama sekali, dan saya minta maaf ketika saya banyak kekurangan, apalagi fasilitas saya juga sendiri masih bersifat jauh dari betul-betul bagus untuk
bisa menampilkan sesuatu yang menarik untuk teman-teman. Tapi semoga kedepannya dengan bantuan doa teman-teman dan usaha yang insya Allah saya akan jalankan ke depannya bisa memperbaiki semua ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. See you all guys, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.